ngimbangi suaminya ya dalam canda ngomong nyambung gitu kan. Coba bayangin punya istri cantik diajak ngomong nggak nyambung, coba kan kesel. Kalau ngafe ngabisin makanan terus. Namanya ngopi itu kan ngobrol panjang lebar. Kenapa kalau orang ngopi sesama rekan teman-temannya tuh sampai berjam-jam kuat, tapi sama keluarganya nggak kuat? Kalau bisa sa'atain, rok'atain, kotrotain. Jam 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata, 2 orang suami istri sendiri, bukan istri orang. Ya, 2 orang suami istri sendiri, artinya istrinya sendiri, suami sendiri. Tapi gimana sedang diajak tahajud dalam keadaan dia menstruasi? Enggak apa-apa, temani sholat. Menstruasi kok, temani sholat. Aku sholat, kamu tidur di depannya. Biarkan kita sholat, depan kita ada membujur. Keluarga itu tidak mengikat, tidak semakin terkekang. Tapi dengan adanya keluarga, kita menjadi banyak saudara dan banyak aktivitas pilihan untuk berjalan-jalan bersama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa El-Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di dalam kajian-kajian dan juga masalah-masalah yang hadir. Sebagaimana yang paling banyak verifikasi adalah masalah-masalah keluarga. Wajar saja karena nikah itu adalah ibadah yang tawilah. Ibadah yang cukup panjang. Ketika kita sholat, maka dalam waktu tertentu selesai. Ketika puasa, ketika umroh, ketika haji selesai. Tetapi semua ibadah di dalam hubungan suami istri adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Maka nikah juga niatnya yang benar, niat untuk ibadah. Maka kali ini kita masih akan melanjutkan dan membahas mengenai manajemen keluarga. Utamanya bagaimana mengatasi kejenuhan pasangan suami istri. Karena pada kenyataannya nanti ada hukum gosen, bukan karena konflik, tetapi karena sering ada rumput tetangga lebih hijau. Makanya saya sarankan hati-hati kalau punya suami suka golep. Karena di lapangan golep itu banyak sekali ya rumput-rumputnya lebih hijau. Ya, kenyataannya kedi-kedi itu jauh good looking daripada yang di rumah. Kedi-kedi kadang-kadang kita lihat, apalagi kita suka ke mall, ke tempat-tempat lapangan golf, kadang-kadang kutilang, kurus tinggi langsing. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot, sana kayak biola, di rumah kayak gentong. Nah, dan nggak fair rasanya kalau kita ini lihat bagaimana wanita di luar baunya parfum begitu rupa, sementara di rumah baunya balsem, kerokan melulu. Masya Allah nanti akan bagaimana nanti menghadirkan tetap ada romantisme di dalam keluarga. Tetap ada bagaimana membangun bangunan yang surgawi. Bangunan yang kita betul-betul litas kuno ilahiyah itu betul-betul kita ada sakinah terhadap keluarga kita, utamanya kepada pasangan kita. Karena pada kenyataannya banyak sekali berawal dari kejenuhan ini nanti akan berlanjut kepada perselingkuhan, berlanjut kepada disharmoni di dalam keluarga, bahkan KDRT, bahkan firaq, divorce, perceraian. Sering terjadi, bermula dari manajemen keluarga dari awal yang keliru. Untuk itu, sebagai pengantar, mungkin dari Ustadz Sigit dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Jayanto, pemirsa El-Kalam bahagia. Semestinya kajian ini akan kita coba kupas secara konkret ya. Bagaimana menerjemahkan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami adalah pakaian dari istri, istri pakaian dari suami. Selayaknya kedua belah pihak saling menutupi kekurangan. Bagaimana kita menerjemahkan hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Nabi menjadi orang yang baik pada keluarganya dan yang akan memberikan terbaik kepada keluarganya.
Baiti jannati, surga rumahku adalah surgaku. Ini kan ya hadis, petunjuk Nabi, petunjuk dalam Islam. Namun kurang terjemahkan dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga permasalahan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah terjadinya kejenuhan hubungan antara suami dan istri. Kejenuhan ini yang menimbulkan banyak masalah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Wijayanto tadi. Maka pemirsa Al-Kalam yang berbahagia, kalau kita lihat fenomena ya suami istri ini sudah ideal ya, sudah ideal, kaya, berkecukupan, cakep suaminya, istrinya juga cantik. Tapi karena manajemen atau kurangnya atau salahnya dalam memanage dalam rumah tangga, atau mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran dalam berumah tangga, itu akhirnya menimbulkan kejenuhan-kejenuhan. Justru yang suami cari wanita yang lain yang mungkin derajat, harkat dan martabatnya di bawah istrinya. Ya, yang istri juga demikian, karena suami tidak pernah mendengar omongannya, tidak pernah mendengar curhatannya. Dia lebih nyaman curhat dengan teman sekantornya. Berawal dari curhat dengan teman sekantor. Tapi ini menjadi masalah. Karena seringnya intensitas komunikasi, ini akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Dan berbagai banyak permasalahan itu muncul disebabkan karena kejenuhan. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, saatan-saatan. Mestinya dalam rumah tangga itu ya gitu, harus membangun dinamisasi. Tadi hal-hal yang harus kita terjemahkan secara baik ya. Hal-hal yang harus kita terjemahkan secara baik untuk menangani kejenuhan. Menurut saya pribadi ya, bagaimana kiat? Nanti teman-teman sharing ya. Kita membunuh kejenuhan. Membunuh kejenuhan dalam rumah tangga. Yang pertama, batasan hak dan kewajiban suami istri itu harus diketahui, harus dipahami, sudah mutlak gitu. Artinya suami beragama, istri beragama, suami tahu aturan syariat, istri tahu aturan syariat. Yang kedua, justru peran istri itu sangat dominan. Kalau saya coba lihat di hadis-hadis Nabi, itu jarang sekali dalam rumah tangga itu Nabi menyebut laki-laki. Yang disebut selalu wanita. Contoh, man tazawwaja bimra'atin sholihatin faqad malaka nisfa dini. Gitu contoh ya. Orang yang menikahi seorang wanita yang sholihah, maka dia mendapatkan separuh dari agamanya. Falyattaqi baqi, tinggal menyempurnakan separuh sisanya. Contoh wanita yang sholihah, ketika dilihat menyenangkan, ketika diperintah taat, ketika tidak ada suaminya dia bisa menjaga dirinya dan harta suami. Tidaklah cukup wanita itu dianggap sholihah ketika dia mendapati suaminya berpenyakit dari ujung rambut sampai bawah, kemudian dia jilati, itu belum cukup dianggap sholihah. Selalu yang dijadikan contoh wanita. Ini hemat yang bisa saya ambil hikmahnya atau pelajaran yang bisa kita ambil. Menangani kejenuhan dalam rumah tangga, yang pertama kali harus berperan adalah istri. Karena istri inilah yang mampu mendinamisir keadaan rumah tangga. Istri inilah yang akhirnya menentukan corak dalam rumah tangga. Istrilah yang membangun baiti jannati. Tentunya nanti butuh fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi suami ya. Tapi istri dulu. Suami terjebak pada satu komunikasi yang buntu. Memang kalau laki-laki ada kakunya, ada konyolnya, ada isengnya. Istri juga harus pandai manuver. Ngimbangi suaminya ya. Dalam canda, ngomong nyambung gitu kan. Coba bayangin, punya istri cantik diajak ngomong gak nyambung, coba kan kesel. Kalau ngafe ngabisin makanan terus. Namanya ngopi itu kan ngobrol panjang lebar. Kenapa kalau orang ngopi sesama rekan teman-temannya tuh sampai berjam-jam kuat, tapi sama keluarganya nggak kuat? Karena pembahasannya mungkin hanya itu aja. Nah, ini dibutuhkan kecerdasan seorang istri. Makanya mestinya yang menentukan keberhasilan, kesuksesan seorang suami dalam membangun ketakwaan itu juga istri. Di belakang itu ada seorang istri yang hebat. Menjalankan kehidupan berkeluarga adalah untuk ibadah. Karena kalau untuk ibadah, maka spirit dan motivasi dan niatnya menjadi beda. Karena kalau sudah niatnya untuk ibadah, maka tendensi yang kita harapkan adalah tendensi surgawi, tendensi dari ridho dari Allah. Karena kalau semangatnya hanya semangat kecantikan itu nggak lama.
Karena ganteng itu nggak lama. Justru kalau saya sarankan cari aja yang jelek, lebih istiqomah, lebih kekeh, lebih awet. Punya suami jelek, itu sampai tua pun jelek, udah mati pun jelek. Hanya karena kaya, kekayaan saja itu tidak lama. Dan itu menuntut terus. Saya mengalami sendiri kalau orang hanya karena kaya, kurang punya mobil berapapun, mobil saya itu 4 rodanya. Dari sisi ini saya lagi, tapi toh masih ada mobil baru, keluaran baru, pengen lagi, nggak ada habisnya. Punya rumah saja sudah sebesar ini, masih dipakai untuk pengen ada rumah. Wah, itu ada rumah yang lebih asli lagi, pengen terus. Maka itu sifat dunia. Maka semangat ini menjadi kita bangun penting. Maka banyak ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah ini ada ustadz yang istrinya begitu, sampai jawab di sini. Artinya apa? Ada abang melayang. Nah, jadi jangan sampai motivasi, tendensi yang melampaui adalah karena urusan-urusan duniawi. Artinya sibukkan diri kita pada urusan agama, urusan dakwah, urusan bagaimana ada kebersamaan. Makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Kalau bisa sa'atain, rok'atain, kotrotain. Jam 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata, 2 orang suami istri. Sendiri, bukan istri orang. Ya, 2 orang suami istri sendiri. Artinya istrinya sendiri, suami sendiri. Tapi gimana sedang diajak tahajud dalam keadaan dia menstruasi? Enggak apa-apa, temani sholat. Menstruasi kok, temani sholat. Aku sholat, kamu tidur di depannya. Biarkan kita sholat, depan kita ada membujur seorang istri yang sedang tidur. Enggak apa-apa, waktunya sholat. Oke. Dan itu sunnah Rasul. Rasulullah pernah terjadi ketika mau sujud, ada kaki Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, maka dicubit. Inilah yang sering menjadi dasar bahwa sentuhan laki suami istri itu batal apa enggak. Ya mungkin nyubitnya pakai kaos tangan itu. Tapi nyingkirkan, atau mungkin nyingkirkannya pakai kayu, pakai cutek, dicutek itu semuanya sebagainya. Tapi nggak batal kan? Nah, itu nggak batal. Nah, tapi ada yang mengatakan suami istri itu ada yang batal, itu jadi hal yang batal. Tetapi Rasulullah sendiri pernah menyingkirkan betis atau kakinya Aisyah radhiyallahu anha ketika mau sujud. Ini bayangkan bahwa rumah Rasulullah jelas dia tidak ribuan meter. Rumah Rasulullah tidak ada kulkas berapa pintu. Di rumah Rasulullah tidak ada TV berapa M. Di rumah Rasulullah nggak ada kolam renangnya. Di rumah Rasulullah tidak ada tanaman janda bolong. Tidak ada sepeda lipat Brompton. Tetapi mensurgakan. Nah, jadi sini maka menjadi hal yang sangat penting membangun kebersamaan. Waktunya sholat biar istri tidur, waktunya doa suruh pindah bantal istri di pangkuan suami. Sehingga waktu berdoa itu jelas, yang didoakan itu istri sendiri atau istrinya orang itu jelas. Itu membangun kebersamaan. Saya pikir itu menjadi hal yang sangat penting, membangun kebersamaan. Bersama dalam aktivitas. Tapi LDR, long distance relation, nggak apa-apa. Satu di Jakarta, satu di Jogja, tapi bainal isyain antara maghrib dan isya baca Quran. Yang di Jakarta baca Quran, di Jogja juga baca Quran. Anaknya yang sekolah di mana juga baca Quran, membaca kebersamaan. Kalau perlu dibagi jusnya. Jus 1 bapaknya, jus 2 ibunya, jus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anaknya. Tergantung jumlah anaknya. Bagaimana cara kita menghilangkan kejenuhan di dalam kehidupan rumah tangga ya. Ini saya menambahkan sedikit saja. Yang berikutnya adalah bersama-sama untuk merubah perspektif atau apa namanya kesan selama ini bahwa rumah tangga itu adalah sesuatu yang mengikat gitu ya. Di kantor masih banyak tugas, di masyarakat ada tugas, ya, di rumah tangga juga ada tugas. Jadi seolah-olah berumah tangga ini menjadi beban karena semakin terikat. Maka perspektif ini yang harus kita rubah. Kita ajak anggota keluarga untuk merubah perspektif ini, bahwa yang namanya berkeluarga itu justru menambah kekayaan khasanah apa ya, kegiatan baru. Jadi berumah tangga itu justru membuka peluang yang lebar untuk membuat banyak kegiatan, bukan semakin terkekang, tapi kita semakin bisa leluasa bergerak kemana-mana. Kalau bisa kalau bisa merubah perspektif bahwa rumah tangga yang selama ini adalah sebuah kekangan menjadi sesuatu keleluasaan yang tambah lebih besar karena dua keluarga ya, dari jalur dua keluarga ini bersatu, ini mungkin akan
bisa menghindari kejenuhan. Misalnya weekend atau di saat-saat libur, ya, yang selama ini perspektifnya bahwa kalau sudah berkeluarga nanti silaturahmi ke saudara-saudara ini menjadi nggak sempat atau semakin terbengkalai, semakin terputus dengan jalur kekeluargaan kita. Sampai tadi Pak Wi menyebutkan udek-udek gantung siur dan terusnya itu ya. Itu harus kita patahkan. Ya, dengan cara apa? Ya dengan cara ketika ada sedikit waktu libur kita jadwalkan gitu. Ini kita mulai dari mana dulu? Ya mungkin dari saudara kandung dulu. Mungkin dari saudara kandung istri, saudara kandung suami. Begitu setelah bergantian, setelah habis nanti ke paman-paman atau ke pakde-pakde dan seterusnya. Ya, ini barangkali akan bisa mengurai kejenuhan. Oh ternyata berumah tangga itu malah jadi banyak kesempatan untuk silaturahmi, menyambung tali persaudaraan di nasab kedua keluarga yang menyatu itu. Mungkin diselingi tadi disebutkan sedikit ya, di sela-sela silaturahmi mungkin mampir ke hutan mana, camping bisa. Mampir ke sungai mana, camping. Mampir ke gunung mana, camping. Ini akan menambah perspektif yang berbeda bahwa keluarga itu tidak mengikat, tidak semakin terkekang, tapi dengan adanya keluarga kita menjadi banyak saudara dan banyak aktivitas pilihan untuk berjalan-jalan bersama keluarga. Kemudian yang kedua yang perlu saya tambahkan di sini adalah masalah komunikasi. Ya, terkadang mungkin ada perselisihan di antara suami istri, kadang karena hal kecil ya bisa jadi gangguan komunikasi. Maka dalam hal ini kita manfaatkan anak gitu ya. Kita manfaatkan anak untuk mencairkan suasana. Mungkin kita ajak ya anak-anak ya piknik kemana, otomatis istri kan ikut nanti dibuat acara-acara atau makan-makan atau yang bisa mencairkan suasana itu sehingga komunikasi itu terjaga. Kalau masalah anak kan antara suami istri pasti sepakat gitu ya. Pasti sepakat. Sehingga itu bisa digunakan untuk membuka pembicaraan, membuka komunikasi manakala ada masalah. Barangkali seperti itu. Kemarin saya baca berita katanya di India itu tidak kurang dari 20 juta wanita itu bunuh diri dalam setahun. Dan tren wanita bunuh diri dalam yang sangat tinggi itu terus naik dari tahun ke tahun. Trennya terus naik. Nah, setelah saya baca apa alasannya? Alasan yang tertinggi adalah di bawah tekanan. Jadi istri merasa tidak bebas, tidak merdeka. Istri merasa tertekan, ya banyak salahkan, selalu ada masalah apa disalahkan istri dan seterusnya. Ini menjadi permasalahan besar di India. Akhirnya banyak wanita-wanita yang bunuh diri. Kalau angka tertinggi malah justru di Jepang. Jepang itu tidak pernah kurang dari 30.000 per tahunnya. Orang yang bunuh diri. Orang bunuh diri atau wanita? Orang. Nah, kalau ini wanita ya. Orang bunuh diri. Ya. Baik karena kegagalan karir maupun patah hati, baik juga kaitannya hubungan kekasih. Ya. Kalau di Indonesia ada fenomena yang unik. Ketika orang berumah tangga dan istri ini cinta kepada suaminya, atas nama cinta itu menekan suami. Nah, saya melihat persis itu. Karena suaminya mungkin ada bakat gula. Dan ketika bertamu di rumah saya sendiri. Nah, itu suaminya baru nuang sirup gitu yang kita sajikan, itu oleh istri diambil gelasnya dibuang. Sudah diberitahu berulang-ulang, masih saja bandel. Saya kira ini kan sikap yang nggak bijak juga. Ini suami di hadapan orang banyak, bertamu lagi. Jadi seringnya rasa cinta yang dimiliki istri itu justru menekan suami. Nah ini juga menjadikan faktor suami ini pengen suasana yang lain gitu. Ada nggak? Makanya ada istilah kalau di HP-nya suami itu ada mak lampir atau pos satpam atau ada gitu. Mabes Polri. Mabes Polri. Propan. Itu kan.
Nah, ini juga hal yang penting harus diperhatikan. Kadang atas nama cinta itu orang menekan. Ya maka maksud saya apa namanya? Kalau Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairun ahli, ini tolong diterjemahkan dengan baik. Jadi cinta tidak menekan, sayang itu tidak berlebihan. Ya, kan bukan berarti kalau istri ini sayang kepada suami biar nggak sakit, itu kan nggak salah ya. Tapi kan tidak harus memperlakukan suami atau mempermalukan suami atau bersikap berlebih pada suami, kan itu. Tapi menjadi catatan juga, satu sisi seorang wanita tidak boleh overprotective maksud saya. Tidak boleh seorang istri overprotective kepada para suami, sehingga menjadi posesif. Pulang dari kantor sampai sini kan harusnya 10 menit, ini 16 menit itu yang 6 menit kemana? 6 menit diurus begitu Pak itu. Walaupun juga jangan sampai suami speedometer mobil. Suami yang terjadi sebaliknya juga, kadang-kadang ada juga suami yang over di dalam menggunakan kewenangannya. Jadi kewenangan suami sebagai pemimpin itu menjadi over. Kamu harus taat, tetapi bagaimana bisa menyenangkan istri tadi, itu juga jadi harus perhatian. Jadi saya pikir itu di dalam surat Al-Baqarah 228 sampai dikatakan ada keseimbangan lah antara hak dan kewajiban antara suami istri. Itu menjadi kunci. Kalau kita tahu hak dan kewajiban suami adalah hak istri dan kewajiban istri adalah hak suami. Kalau orang berpikir tentang kewajibannya, insya Allah ini menjadi masalah, tidak akan jadi masalah dalam kehidupan kita. Yang penting kita tunaikan kewajiban kita. Jadi kewajiban suami itu adalah hak istri, dan kewajiban istri adalah hak suami. Tidak perlu kita menuntut hak dulu, yang penting kewajiban kita laksanakan. Nah, sehingga nanti ada al-mawaddah, al-wadud. Jadi hubungannya jadi tanpa pamrih. Saya pikir itu menjadi landasan penting untuk membangun bagaimana keselarasan hubungan suami istri. Ustaz, silakan. Secerdas apapun seorang suami, secerdas apapun seorang istri dalam berumah tangga, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Wijayanto bahwa dia tetap manusia yang tetap memiliki nilai-nilai kekurangan. Rumah tangga perlu dibimbing dengan agama. Itulah pentingnya tarbiyatul usroh, pendidikan dalam rumah tangga. Ya. Perlu agama karena agama itu yang nanti akan memberikan ketenangan. Agama yang telah merangkum konsep-konsep yang universal yang bisa diterapkan dalam rumah tangga. Maka sekali lagi tarbiyatul usroh, pendidikan dalam rumah tangga, ya, kajian dalam rumah tangga itu satu kegiatan harga mati itu. Karena dengan tarbiyatul usroh akan lahir seorang suami yang solih, akan lahir seorang istri yang solih, akan lahir anak-anak yang solih. Ketika rumah tangga sudah diwarnai oleh kesolihan, maka tujuan berumah tangga untuk beribadah kepada Allah itu akan terwujud. Dan dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Bahwa Al-Qur'an ini loh nanti akan memberikan hidayah, yang akan memberikan bimbingan agar kaum itu bisa lurus dalam perjalanannya, ya. Dan akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, yaitu orang yang mau mengamalkan amalan-amalan soleh, dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan ini tidak bisa dipahami tanpa dengan kesibukan untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ziyadah tambah. Baik. Ada nasihat bagus yang sering diabadikan kepada bagaimana tarbiyatul usroh tadi, yaitu nasihat ketika ada seorang ulama besar pencetus ilmu nahwu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Inti dari berkeluarga itu kalau bisa saling memuliakan 3 indera saja. Muliakanlah matanya, muliakanlah hidungnya, dan muliakanlah telinganya. Muliakan matanya adalah jangan punya pandangan-pandangan yang tidak mengenakkan pada pasangan. Rasulullah sendiri itu senantiasa berpakaian indah di depan istri,
Dan istri Rasulullah juga berpakaian indah di depan suami. Sekarang ini istri kita lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Keluar rumah dandan 3 jam. Suami datang, daster seminggu digantung dipakai, daster satu penitinya 8. Belahannya ketek sampai ujung semuanya, baunya balsem. Keluar rumah Bulgari, tas terbaik sampai nyewa perhiasan hanya untuk apa? Biar kelihatan oleh orang lain. Nah, maka muliakanlah matanya. Suami harus menjadi suami terbaik. Kenapa? Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Makanya istri boleh dipukul suami kalau istri itu nggak mau berdandan. 5 hari mandi sekali. Gitu. Seharusnya sehari mandi 5 kali, 5 hari mandi sekali. Baunya itu Masya Allah, itu cuka, segalanya bau-bau yang nggak menyenangkan. Gitu. Keroan terus. Asal suami datang tuh kerudungnya buat putih, dikira airnya putih, koyok salon parfum, tempel di semuanya. Maka tidak memuliakan mata. Indah sekali, Rasulullah suka mewangi-wangiin. Mohon maaf, jasadnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya belum. Gimana Ustaz? Gimana itu? Saya sangat menyenangi pewangian dan wanita. Masya Allah. Rasulullah sendiri sangat menganjurkan pada wewangian dan juga wanita. Dari sisi ini. Dan Aisyah sendiri umum ini juga biasa memakai wangi-wangian ketika Rasulullah mau hadir, mau datang. Dan yang ketiga, muliakanlah telinganya. Amalan surgawi itu harus ada al-jannatu dunal jannah. Jadi menciptakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Di surga tidak ada omongan-omongan yang lagun. Nanti dalam surat Waqiah, dalam beberapa surat tentang surga itu, di sana tidak ada dusta, di sana tidak ada sesuatu yang sia-sia. Maka di rumah kita ada suara-suara yang indah, bukan suara-suara yang ketus, suara-suara yang jutek, wajah-wajah yang tidak mengenakan. Indah sekali kalau itu kita bangun. Ini adalah tip. Sebetulnya masih menyambung banyak sekali karena ini akan berseri. Jadi pemirsa El-Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam, ini untuk seri pertama kaitannya dengan ketahanan rumah tangga, manajemen rumah tangga untuk mengatasi kejenuhan. Saya Ustaz Jayanto dan juga semua asatidzah yang hari ini berkumpul di tempat El-Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam. Mohon pamit undur diri. Semua masukan, semua pertanyaan dan kekurang jelasan kita silakan kirimkan ke nomor yang di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.